Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat kita kembali berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayat 13, di sana dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah Dia Sumber Air Hidup. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, hubungan orang percaya dan Tuhan itu dalam ayat ini digambarkan seperti tanaman pohon. Dan sumber air. Tanaman atau pohon tidak bisa bertumbuh, akan menjadi kering, gersang, dan akhirnya mati apabila kekurangan air atau tidak cukup menyerap air. Dan begitu pula kehidupan orang percaya yang sangat tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber air kehidupan, Yeremia 2 ayat 13 tadi, adalah kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan dan meninggalkan sumber air hidup. Sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia ini. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini benar-benar sangat mengecewakan dan melukai hati Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 11, pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaan dengan apa yang tidak berguna. Nah, saudara-saudara, orang percaya baiklah memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu berada dekat dengan sumber air. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara, ada dampak luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air, yaitu senantiasa menghasilkan buah. Tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keadaan sebaliknya dialami orang-orang yang hidup jauh, meninggalkan sumber air yang menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 tadi, sumber air itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Nah, banyak anak Tuhan rajin datang ibadah, tetapi hanya sekedarnya, dan mendengarkan firman Tuhan sambil lalu.
tanpa kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan. Tidak benar-benar mencintai dan menghormati firman-Nya. Ada juga anak-anak Tuhan datang beribadah, tetapi hanya sekedar beribadah, ya. Hanya mainkan atau memainkan game lewat handphonenya. Artinya saudara, kelihatannya memang datang, tetapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Yeremia berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ini perhatikan nih, mereka meninggalkan aku. Ya, mereka meninggalkan aku. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan, sumber air hidup, sumber berkat, sumber sukacita, ya, sumber damai sejahtera, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya, mereka meninggalkan Tuhan, tidak serius dengan Tuhan, dengan mereka meninggalkan dengan cara, ya, mereka sendiri, loh. Yakni kolam yang bocor, tidak dapat menahan air. Ini akibat dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan air hidup yang mendatangkan sumber berkat dalam hidup mereka. Mereka lebih senang dengan keinginan-keinginan, senang dengan kemauan mereka, tidak fokus kepada Tuhan. Kalau toh mereka beribadah, hanya sekedar. Kalau toh mereka duduk dengar firman, tidak fokus pada firman. Hanya, ya seperti saya katakan tadi, hanya memainkan game, hanya nonton FB di HP. Nah, saudara-saudara, Tuhan sumber air hidup, tetapi banyak umat Tuhan yang senang tinggal menjauh dari sumber itu dan meninggalkan Dia. Namun saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya sungguh-sungguh, maka saudara-saudara, dalam diri seseorang itu yang serius itu akan mengalir aliran-aliran hidup yang bisa dinikmati orang lain juga. Ya, artinya jadi berkat di sini. Ya. Jika jauh dari sumber air hidup, hidupnya kering, gersang, tak mungkin dia berbuah. Ya, tidak mungkin dia bertumbuh, tidak mungkin dia berbuah. Karena apa? Tidak ada sumber air. Ya, ibadah 1 jam rasanya lama sekali. Ya, dengar firman Tuhan sekian menit, rasanya kalau boleh cepat selesai. Kalau dia dengar firman Tuhan tidak fokus, hanya kalau boleh dia datang hanya tidur. Tidak fokus, kering, gersang, ya, dan tidak akan menghasilkan buah dan tidak akan bertumbuh. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber air hidup yang menjadi kebutuhan kita, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan menjadi umat Tuhan yang tumbuh subur, menjadi anak Tuhan yang berbuah, menjadi anak Tuhan yang selalu menikmati air hidup seperti kata firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin.